Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anatomi daun. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Ahmad Bintan dengan NIS 21010550010. Nah, sebelum memasuki materi mengenai struktur anatomi daun, apa sih itu daun dan fungsinya? Daun ini merupakan modifikasi dari batang yang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Fungsi dari daun yaitu pertama, sebagai tempat untuk melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kedua, sebagai organ pernafasan bagi tumbuhan di mana hal tersebut terjadi di stomata. Dan yang ketiga, sebagai tempat terjadinya proses transpirasi dan gutasi yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan hijau. Keempat, sebagai alat perkembangbiakan untuk tanaman vegetatif. Dan yang kelima, sebagai tempat untuk cadangan makanan. Nah, tumbuhan berbunga atau Angiospermae berdasarkan jumlah keping bijinya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Maka dari itu, saya akan menjelaskan struktur anatomi daun pada tumbuhan tersebut. Nah, yang pertama adalah daun pada tumbuhan monokotil. Daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun biasanya tipis, melebar, dan kaya akan suatu zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Nah, klorofil ini merupakan anatomi luar dari daun monokotil tersebut. Klorofil ini membuat warna daun menjadi hijau, yang merupakan senyawa pigmen yang mempunyai peran dalam melakukan seleksi terhadap panjang gelombang cahaya. Klorofil ini mempunyai molekul klorofil yang menyerap cahaya merah, biru, dan ungu, hingga memantulkan warna hijau kekuningan yang kerap dilihat manusia. Klorofil sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis selain air, karbon dioksida, dan cahaya. Dan klorofil ini pada proses fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi energi. Klorofil yang menyerap cahaya meneruskan dan mengolah cahaya ke tempat terjadinya fotosintesis atau mesofil bersama karbon dioksida dan air. Secara tidak langsung, klorofila yang membantu menghasilkan reaksi kimia berupa gula dan oksigen. Dan klorofil juga lah yang mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat untuk energi tumbuhan. Nah, apabila klorofil ini sebagai anatomi luar dari daun pada tumbuhan monokotil, maka jaringan-jaringan yang ada pada daun seperti epidermis daun, daging daun atau mesofil, dan berkas-berkas pengangkut itu merupakan anatomi dalam daun pada tumbuhan monokotil. Nah, terdapat juga kutikula atau lapisan lilin dan stomata atau mulut daun. Nah, langsung saja kita ke struktur anatomi daun monokotil. Nah, di sini terpapar jelas bahwa jaringan penyusun daun itu terdiri atas 3, yaitu diantaranya jaringan epidermis yang terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah, jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tian atau palisade, dan jaringan bunga, karang atau sponsa atau disebut juga parenkim palisade atau parenkim spons. Nah, serta jaringan yang ketiganya itu yaitu berkas-berkas pembuluh angkut. Berkas-berkas pembuluh angkut ini terdapat silem dan floem. Nah, jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan atau bagian dari daun yang hidup di area paling luar pada daun. Ini merupakan bagian sel dan terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah.
Epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kuting atau kutikula. Kemudian, pada epidermis terdapat stomata. Stomata atau mulut daun yang diapit oleh dua sel penutup. Stomata ada yang terletak di permukaan atas saja pada tumbuhan, dan ada juga yang terletak di bawah saja pada tumbuhan. Namun, ada juga terletak di bawah dan atas daun, bagian daun tersebut pada monokotil. Nah, setelah epidermis, ada yang disebut dengan mesofil. Mesofil ini terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang atau sering disebut jaringan palisade merupakan jaringan yang mempunyai banyak kandungan kloroplas yang digunakan untuk membantu dalam proses memasak makanan. Ini. Kemudian, ciri-ciri yang bisa dilihat dari jaringan tiangnya adalah terdapat sel-sel yang mempunyai bentuk silinder dan juga susunannya rapat pastinya. Nah, sedangkan jaringan bunga karang atau sering disebut dengan jaringan spons terlihat lebih berongga. Bisa dilihat jika dibandingkan dengan jaringan tiang. Peran utama jaringan bunga karang ini adalah digunakan untuk tempat penyimpangan semua cadangan makanan yang ada. Nah, apabila setelah mesofil, saya akan menjelaskan terkait berkas-berkas pembuluh angkut. Seperti yang tadi saya bilang, katakan berkas pembuluh angkut ini terdiri atas silem sebagai pembuluh kayu dan terdapat floem sebagai pembuluh tapis. Nah, itulah struktur secara anatomi pada daun monokotil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur tersebut secara penampang melintang. Nah, ini gambar secara penampang melintangnya. Yang pertama, kutikula. Kutikula memiliki fungsi melindungi tanaman dari serangan hama, penyakit, mengurangi laju transpirasi air, dan merefleksi sinar matahari pada daun. Kutikula ada juga di atas dan ada juga di bawah. Sedangkan ada juga disebut dengan epidermis. Epidermis juga terbagi atas epidermis atas dan epidermis bawah, yang berfungsi untuk pelindung bagian dalam pada organ daun atau sel-sel atau jaringan-jaringan yang pada daun. Epidermislah yang melindung atau menyokong semua penekanan mekanik dari luar. Selanjutnya ada stomata. Stomata ini juga dan ini. Stomata ini mempunyai peran sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu mengambil gas CO2 yang ada di udara. Dan selanjutnya akan digunakan untuk membantu proses fotosintesis menghasilkan gas O2. Kemudian ada juga sklerenkim, selubung sel parenkim. Fungsi kedua ini adalah berfungsi untuk menghadapi segala tekanan yang dapat melindungi jaringan lemah, sehingga dapat melindungi sel-sel daun dari kerusakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari mesofil. Mesofil ini yang pertama terdiri dari rongga udara. Rongga udara ini terdiri dari ruang kosong. Ini. Nah, apa sih fungsi rongga udara? Nah, fungsi rongga udara ini pada daun untuk menyimpan udara yang diserap oleh daun. Kemudian yang kedua, silem.
Silam atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dan juga mineral untuk dibawa ke bagian tumbuhan. Kemudian, dan yang ketiga, floem. Floem atau pembuluh tapis mempunyai peran dalam daun sebagai hasil dari fotosintesis dari bagian daun sini akan dikirim ke bagian tubuh tumbuhan yang lain untuk menunjang pertumbuhan tersebut. Nah, itulah struktur dan fungsi dari daun monokotil secara anatominya. Baik, selanjutnya saya akan membahas daun pada tumbuhan dikotil. Daun monokotil dan dikotil ini kurang lebih sama persis struktur anatominya. Dan mungkin ada sedikit saja yang membedakan antara keduanya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Daun tumbuhan tersusun atas epidermis yang berkutikula. Terdapat stomata atau trikoma. Nah, trikoma ini merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis. Sistem jaringan dasar pada daun monokotil dan dikotil dapat dibedakan. Pada tumbuhan dikotil, sistem jaringan dasar atau mesofil sangat dapat dibedakan atas jaringan pagar dan bunga karan karena jaringan tersebut sangat jelas dan tertaut dalam anatomi daun dikotil. Nah, seperti yang saya katakan, mungkin itu yang sangat membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil ini. Karena pada tumbuhan dikotil ini, sistem jaringan dasarnya sangat tertaut dan jelas dibandingkan daun tumbuhan monokotil tersebut. Sistem berkas pembuluh terdiri atas xilem dan floem yang terdapat pada tulang daun. Mungkin itu saja sedikit membedakan antara struktur daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita cermati struktur anatomi daun dikotil tersebut. Struktur daun dikotil. Sama dengan struktur daun monokotil, struktur daun dikotil ini mempunyai 3 penyusun jaringan dan tentunya jaringan dasar tersebut lebih jelas dibandingkan daun monokotil. Pertama, jaringan epidermis. Epidermis ini terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Di sekitar permukaan epidermis terdapat kutikula. Jaringan kutikula adalah hasil dari proses penebalan yang terjadi akibat zat kuting yang letaknya pada bagian atas. Proses penebalan yang terjadi dari zat kuting yang letaknya pada bagian atas dan juga bawah permukaan daun. Ini kutikula atas pada bagian atas dan ini kutikula pada bagian bawah. Mungkin bisa dilihat. Dan pada jaringan epidermis ini juga terdapat stomata. Stomata yang ada pada bagian daun dikotil ini melapisi permukaan bawah dan atas pada daun tersebut atau pada struktur daun dikotil. Kemudian terdapat juga sel penjaga yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara. Kemudian penyusun jaringan selanjutnya yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sekali lagi lebih tertaut jelas dibandingkan pada struktur daun monokotil. Jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Dan penyusun jaringan yang terakhir yaitu berkas pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi dari struktur anatomi daun dikotil secara penampang melintang. Nah, ini gambar
dari penampak melintas struktur daun dikotil. Pertama, saya akan menyebutkan fungsi dari kutikula. Kutikula berfungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melewati permukaan dari daun. Selanjutnya, epidermis, baik epidermis atas atau epidermis bawah, berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ dan sel-sel lainnya dalam daun tersebut. Jadi, epidermis ini sebagai pelindung. Selanjutnya, sklerenkim dan sehubung sel parenkim. Keduanya berfungsi untuk menghadapi segala tekanan yang dapat melindungi jaringan yang lemah, sehingga dapat melindungi sel-sel daun dari kerusakan. Selanjutnya, silem. Silem mempunyai peran dalam mengangkut air dan juga mineral untuk dibawa bagian tumbuhan. Kemudian floem. Floem ini mempunyai peran dari daun untuk proses fotosintesis. Dan hasil fotosintesis tersebut akan dikirim ke bagian tubuh tumbuhan yang lain untuk menunjang pertumbuhan tumbuhan tersebut. Selanjutnya, ada rongga udara. Rongga udara ini seperti ruang kosong yang berfungsi untuk menyimpan udara yang diserap oleh daun. Lalu stomata. Stomata mempunyai peran sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu mengambil gas CO2 yang ada di udara bebas dan selanjutnya akan digunakan untuk membantu proses fotosintesis yang menghasilkan gas O2. Selanjutnya, sel penjaga. Sel penjaga ini berfungsi untuk pengatur membuka tutupnya stomata. Selain itu, di sini juga terdapat parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade atau jaringan tiang mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan dan proses fotosintesis. Salah satu ciri-ciri jaringan ini adalah sel-sel berbentuk silinder dan tersusun rapat dan kompak. Selanjutnya, parenkim spons. Parenkim spons atau jaringan bunga karang sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan tiang atau parenkim palisade. Jaringan bunga karang ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Dan parenkim spons ini memiliki banyak ruang atau tidak teratur. Nah, itulah struktur dan fungsi dari daun dikotil secara anatomi yang sempat saya paparkan. Dan mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai anatomi daun. Dan sekian juga materi yang dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.